Persilakan dulu saudara-saudaraku. Saat sekarang kita harus mengerti apa yang kita akan perbuat di tengah-tengah situasi yang saat ini Jawa ini semuanya adalah dinyatakan jalur merah ancaman COVID-19, sehingga 2 minggu ke depan kita tidak boleh keluar secara seperti biasa. Bahkan pemilik hotel juga ya dengan peraturan yang mereka terima tidak menerima satu perkumpulan, sehingga kita 2 minggu tidak akan di hotel Alof untuk ibadah. Tapi kita berdoa biar lewat online tetap kita bisa beribadah, firman Tuhan tetap bisa menjangkau kita. Sebabnya di tengah-tengah kejadian seperti sekarang ini, apa yang harus kita perbuat, bagaimana kita harus bertindak. Di dalam Alkitab semuanya ada jawaban, asal kita mau bersungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Untuk itu saya mengajak kita membaca kitab Mazmur pasal 91. Biarpun yang ada di rumah sediakan Alkitab, ikut baca. Saya sengaja tunggu Mazmur 91. Kita baca 16 ayat bergantian. Jadi yang di rumah tetap bisa melihat dan ikut juga bergantian, ya. Mazmur 91 perikop dalam lindungan Allah. Saya baca yang pertama, saudara nanti secara serentak, biar di rumah, di mana saja, di dalam jangkauan, boleh melihat siaran dari internet, ikut baca, supaya kita mengalami berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Silakan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya dia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pelanggaran tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu terang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melakukannya dengan masamu sendiri, dan akan balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan bergerak kepada nyamanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Sungguh karena ia melekat padaku, maka aku akan memuliakannya. Aku akan memberkatinya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bersama kita, Dengan panjang umur akan kumuliakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah sekarang ini pergumulan bukan pribadi saja, bukan satu suku saja, tapi buat kita secara bangsa, seluruh bangsa Indonesia, dan bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa pun di seluruh bumi ini bisa saja mengalami ancaman, khususnya saat ini bagaikan penyakit sampar yang busuk. Nah, jadi corona ini bagai penyakit sampar yang busuk karena begitu cepat membusukkan paru-paru dan membusukkan peredaran darah. Jadi orang langsung tidak bernafas dan langsung berhenti jantungnya. Dan kalau sudah pun dia meninggal, nah jadi kuman-kuman itu masih bisa menyebar kepada yang lain. Nah, jadi seperti penyakit sampar yang busuk. Tapi apapun itu, kita melihat bahwa Tuhan menolong kita. Sama dengan tadi kita menyanyi, tiada yang mustahil baginya. Yesus, ku percaya padamu. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, melindungi kita, menjaga kita, bahkan juga menolong kita. Ya, dia juga meluputkan kita, bahkan memuliakan kita. Jadi saudara-saudaraku, saat ini sangat penting kita berada dalam lindungan Allah. Kalau kita berseru kepadanya, dia jawab, dia menyertai dalam kesesakan. Jadi yang mengalami kesesakan karena penyakit apapun, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada dua contoh yang kita perhatikan. Bila tetap beribadah kepada Tuhan dan senantiasa rindu untuk berada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Yang pertama, kita akan membaca dulu di dalam kitab Yesaya ini. Saya mau mengajak kita memperhatikan Yesaya pasal 38 mulai ayat 1. Hizkia sakit dan disembuhkan. Jadi kalau ada saudaraku yang mengalami sakit,
yakin juga firman ini hidup dan berkuasa. Saudara dimanapun bisa mengalami jamaah Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos. Saudara-saudaraku, Hizkia sedang sakit, ditambah lagi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Biasanya orang kalau meninggal itu selalu dinantikan kalau ada pesan-pesan terakhir. Apa kata terakhir? Dan biasanya pesan terakhir itu tidak gampang dilupakan, diingat terus. Jadi ini Tuhan melalui Nabi Yesaya berfirman kepada Hizkia, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, orang tanpa Tuhan katakan kau akan mati, udah susah, karena imannya sudah goyang, saudaraku. Sebenarnya kalau kita pikir ini, orang akan berkata begini, wah, kalau kata Tuhan kan tidak boleh dibantah. Nah di situ saudara. Tapi disinilah Tuhan menghargai kesungguhan. Tuhan menghargai usaha yang tidak habis-habisnya. Ini saudara-saudara. Di dalam keadaan yang demikian, Hizkia bukan menyerah. Dalam keadaan yang begitu, Hizkia tidak patah semangat. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ini artinya Hizkia memandang kepada janji Tuhan. Di dalam peresmian bait Allah itu ada janji Tuhan. Kalau umatmu sadar dan mereka berserah kepadamu di tempat ini, dengarlah mereka. Dan Allah bersedia mendengar umatnya di bait Allah. Saudara-saudaraku, itu dilakukan oleh Hizkia, berarti memandang kepada janji Allah. Sebabnya tadi kalau kita menyanyi juga, tiada yang mustahil baginya. Yesusku percaya padamu. Itu juga kita memandang kepada janji Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berfirman, engkau tidak akan sembuh lagi, sebenarnya tidak ada yang membantah itu lagi. Tapi di sini Tuhan menghargai iman, Tuhan menghargai kesungguhan, Tuhan menghargai usaha di dalam kerohanian.
Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudaraku, ada kerinduannya untuk melanjutkan ini. Karena biasanya kalau tidak sakit pun dia sudah begitu, saudaraku. Ibadahnya baik, setia, tulus hati. Tulus hati itu kita dengar hari Minggu itu adalah suatu kebajikan. Dan ibadah yang tidak ada pamrih itu adalah kesalehan. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Artinya saudaraku, dia masih ingin kembali beribadah, kembali di dalam kehidupannya, melakukan kesalehannya, melakukan kebajikannya. Itu dia menangis, saudara-saudaraku. Dan Tuhan tahu memang itu dalam hatinya. Maka ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Nah, ini kita mau perhatikan dulu. Beginilah firman Tuhan Allah Daud. Itu adalah nasihat bagi kita supaya kita menjadi pelaku firman. Karena Daud itu pelaku firman, diakui oleh Allah. Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan firman-Mu. Nah, kalau Abraham, Allahnya Abraham itu menerima perjanjian. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau disebut Allah Abraham, ingat ada janji. Kalau disebut Allah Daud, harus pelaku firman. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua itu ada arti-artinya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Kenapa disebut Allah Daud? Supaya tetap melakukan firman. Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, ada kesungguhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Hizkia itu rindu dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, rindu untuk melakukan firman, dan itu arahan dari Tuhan juga begitu, saudara. Dan karena Tuhan sudah lihat itu ada kerinduan, maka Tuhan memperpanjang umurnya, hidup 15 tahun lagi. Kalau 15 tahun lagi, saudaraku, banyak yang diperbuat. Kalau hanya untuk bertobat, nggak usah pun setahun bisa bertobat, berubah hati, berserah kepada Tuhan. Tapi kalau 15 tahun, masih banyak yang bisa dilakukan. Kalau pelayanan, masih banyak yang bisa dilayani. Ini. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, engkau dan kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Jadi luar biasa, saudaraku. Kalau kita berbuat baik, saleh, berkebajikan, dan rindu kembali itu,
juga bisa berubah keputusannya. Kalau dia lihat orang benar-benar merindu, ini penting ada pada kita sekarang. Rindu hidup benar di hadapan Tuhan, rindu melakukan firman, rindu beribadah dengan benar, rindu melayani Tuhan. Tuhan itu bisa beri kesempatan, bahkan mengalami kelepasan. Saat itu mereka di tangan Raja Asyur dijajah, dikepung, dikalahkan. Tapi Tuhan melepaskan. Bahkan saudaraku, tandanya adalah hanya yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Kenapa tandanya? Matahari berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikan matahari sepanjang masa, hanya Tuhan. Dan itulah tandanya bagi orang yang sungguh-sungguh mau beribadah, mau hidup benar, mau berkebajikan, ya, mau hidup soleh, saleh di hadapan Allah. Jadi Tuhan memberi kesempatan, bahkan tandanya juga adalah mukjizat. Matahari berhenti. Nah, ini kita lihat. Inilah akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan membuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ini saudara-saudaraku yang luar biasa, karena Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Nah, baru dia membuat satu hal, tulisan. Kalau sekarang di medsos postingan ini postingannya Hizkia. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku, dan dari benang hidup, dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikian aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi padaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur duduk menanti-nanti akan kesetiaan-Mu.
Tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kuiara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Jadi kita lihat saudara-saudaraku, rupanya dia juga bikin postingan, ada puisinya juga saudaraku, ya. Jadi Tuhan menolong dia, dan itu menunjukkan memang kerinduannya ke rumah Tuhan. Nah, ini saudara, Tuhan telah datang menyelamatkan aku, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi, kita harus rindu ke rumah Tuhan, karena pertolongan itu ada dalam lindungan Allah. Ini saudara. Jadi mari, kalau ada pun kelemahan tubuh, sakit, rindukan ke rumah Tuhan. Rindukan mau saleh. Saleh itu ibadah yang tulus. Rindukan kebajikan, hidup tanpa pamrih, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tanpa ada pamrih. Ini kebajikan. Kita rindukan itu saudara-saudara. Selebihnya, ada seorang raja di Israel juga. Kalaupun dia mengalami sakit, dia tahu memang ada yang bisa menolong. Jadi dia bukannya lari kepada Tuhan, tapi dia lari, saudara-saudaraku, kepada yang bisa menyembuhkan di dunia ini. Dia tidak lari kepada Tuhan. Ada baiknya kita akan membaca juga ini di dalam kitab Tawarik. Dalam kitab Tawarik ini adalah pengalaman seorang raja juga, saudaraku. Mari kita akan baca Tawarik pasal yang ke-6. Kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik pasal yang ke-6. Oh ya, 16. Ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Nah, ini penyakit kaki ini. Sekarang yang banyak COVID. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Jadi bukannya cari Tuhan, bukan mendekatkan diri, bukan kerinduan beribadah, bukan kerinduan mengasihi Tuhan, bukan kerinduan melayani. Semua itu dinolkan. Dia cari
dari yang lain. Sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Jadi kalau terjadi kesulitan sakit penyakit, apalagi sekarang masa pandemi, kita harus sampai di rumah Tuhan. Kita harus mohon perlindungan daripada Tuhan, mohon kesembuhan daripada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, tiada yang mustahil. Yakin bagimu, Yesusku percaya padamu. Kalau dulu dia menyembuhkan, sekarang juga firman-Nya ya dan amin. Baik iman kita masing-masing, baik secara berjemaat ada hamba Tuhan, yakin saudara, jangan ragu. Kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ini saudara, bukannya cari Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya yang mati pada tahun yang ke-61 pemerintahannya. Nah, ini saudaraku, jadi kita harus cari Tuhan. Di tengah-tengah pandemi sekarang, siapapun, mari sungguh-sungguh kita harus sampai yakin bahwa kita ada di dalam naungan Tuhan. Ini saudaraku, kalau kita memperhatikan juga secara bangsa Israel, ada waktunya mereka mengalami kelemahan. Sama juga, bukan cari Tuhan, justru cari kepada bangsa lain. Sedikit lagi, Yesaya 30 ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan Tuhan untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ini hebatnya saudaraku, kehidupan lama itu menarik. Sama dengan bangsa Israel, ingin ke Mesir, dengan kata-kata ya, ada bawang merah, ada makanan mentimun, madu segala macam. Padahal mereka di sana ditawan, buru-buru makan, dipedihkan kehidupannya. Begitu saudaraku. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, Mazmur 91 ini adalah hal yang sangat tepat bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, pastikan hati kita arahkan kepada Tuhan, penuh keyakinan, sehingga apa yang terjadi, dengan kepahnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Apa yang kita perhatikan di sini, saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama-tama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk
di tempat yang maha tinggi ini menunjukkan yang terbanyak di dalam kegiatan siang. Orang mulai bangun dari tempat tidur biasa duduk di kursi. Ada yang langsung minum air putih. Nah, ini saudaraku. Habis itu sarapan, duduk juga di kursi. Habis itu dia berangkat ke kantor, ada yang duduk di sepeda motor, ada yang duduk di mobil. Sampai nanti di kantor, duduk lagi di kursi di kantor. Ini saudaraku, kegiatan siang. Duduk. Itu sebabnya di dalam keadaan itu biar hati kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Baru bermalam. Malam, saudara. Jadi mulai dari kita pasrah kepada Tuhan, pastikan kita ada dalam persekutuan. Kalau mau istirahat, pokoknya kita sudah dalam naungan yang maha kuasa. Jadi siang, malam. Nah, ini saudara-saudaraku. Baru Tuhan akan menolong kita. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini karena malam kita sudah berserah kepada Tuhan. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, karena kita sudah di dalam Tuhan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara-saudaraku, dalam hal ini harus semua hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kegiatan harian. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini masih ada lagi sore dan ini tadi kita lihat terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ini. Jadi mengatasi ini hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini. Duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan ketiga ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi 3 hal ini. Duduk dalam naungan yang maha kuasa, itu kegiatan pagi sampai malam. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ada lagi kata sore petang ini, biar hati kita melekat kepada Tuhan. Tidak lagi keluar-keluar, melekat. Jadi mau sore pun, mau apapun, kita sudah ada jaminan. Saudara-saudaraku, ini yang harus ada 3 hal ini. Kegiatan hari-hari, kegiatan malam, dan hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Tuhan pasti meluputkan kita. Bagaimana persekutuan dengan Tuhan? Pertama, harus benar-benar mengalami penyucian darah Yesus. Itu sebabnya kita harus berserah. Semua kehidupan lama jangan ada. Aduh, aku lagi tukang pukul, gajiku besar. Aku lagi rentenir, uangku banyak. Semua takut. Ada yang berani, mau saya sita rumahnya, mobilnya, motornya. Bisa. Saudara-saudaraku, harus dilepas
sebabnya harus berani sampai pikul salib, harus berani masuk di jalan yang sempit, harus berani saudaraku memikul salib, ya, masuk jalan sempit. Ini cara kita melekat kepada Tuhan. Orang-orang pada waktu zaman Nuh hatinya cenderung kepada kejahatan, boro-boro bersekutu dengan Tuhan, malah Tuhan benci sampai membinasakan. Tapi kalau kita mau menerima darah Yesus, kita mau berserah kepadanya, kita mau meningkat mengasihi Dia, bahkan kita semakin berani saudaraku. Walaupun kita harus memikul salib, walaupun kita harus mematikan keinginan dalam arti menyangkal diri, walaupun kita harus sampai memasuki jalan sempit, mari tetap melekat kepada Tuhan. Itu saudaraku keamanan kita. Bahkan kita nanti akan mengalami dimuliakan Tuhan. Sehingga Mazmur 91 tadi ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan di bumi ini sampai keselamatan yang terakhir. Karena ada keselamatan yang terakhir. Apa keselamatan yang terakhir? Filipi pasal yang ketiga. Dan kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini saudaraku bukan juru selamat menyucikan dosa, itu kedatangannya yang pertama. Tapi juru selamat untuk apa? Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah ini. Jadi menyelamatkan dari tubuh yang fana untuk memiliki tubuh yang mulia. Ini keselamatan yang terakhir. Dan menjadikan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah yang kita akan tunggu, dan Dia akan menolong kita saudaraku sampai kepada keselamatan, mengubah tubuh yang hina ini menjadi serupa yang mulia. Itu sebabnya mari duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan biar hati kita melekat kepada Allah. Jangan dengar suara iblis, jangan lakukan apa yang disarankan iblis, dosa, karena itu adalah perpisahan dari Tuhan. Diusir. Tidak boleh. Itu sebabnya kalau hidup kita dikuduskan oleh darahnya, kita semakin berjuang, walaupun pikul salib, walaupun harus masuk dari pintu yang sempit, walaupun harus menyangkal diri, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pasti nolong kita. Mari kita apapun yang